Dalam relung waktu yang terjalin dengan kisah-kisah luar biasa, tersembunyilah sejumlah pandangan keliru yang terus berputar dalam benak kita, terutama mengenai sejarah kehadiran bangsa Eropa di wilayah Nusantara. Mitos-mitos ini, entah bagaimana, bertahan kuat dari generasi ke generasi, diteruskan oleh orang tua, guru, bahkan dalam pelajaran sekolah. Jadi, tak heran jika kekeliruan ini bahkan masih diakui oleh kalangan akademisi yang menonjol. Salah satu miskonsepsi besar adalah keyakinan bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Namun, mari kita koreksi pandangan ini dengan cahaya sejarah yang lebih jernih. Cornelis de Houtman, seorang tokoh Belanda, adalah orang pertama yang mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni tahun 1596. Jika kita menganggap penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1949 saat konferensi meja bundar ditandatangani, itu berarti penjelajahan Belanda di Nusantara berlangsung selama 353 tahun. Namun, mari bedah fakta ini lebih dalam. De Houtman datang sebagai seorang penjelajah, bukan penjajah. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perusahaan Perserikatan Hindia Timur, sendiri baru didirikan pada tahun 1602. 6 tahun setelah petualangan De Houtman membuka jalan bagi penjelajah-penjelajah Belanda untuk berdagang di Nusantara. Lebih pentingnya lagi, VOC bukanlah pemerintah Belanda. Ini adalah perusahaan dagang dengan fokus pada perdagangan di Hindia Timur. Terlepas dari hak-hak istimewa yang diberikan kepada VOC, seperti hak untuk membangun benteng, memiliki tentara, dan berdiplomasi, VOC tetap hanya sebuah perusahaan dengan Dewan Komisaris Kiren Seventien, dan Direktur Utama, Gubernur Jenderal. Itu tidak mewakili negara Belanda. Oleh karena itu, argumen bahwa penjajahan Belanda berlangsung selama 350 tahun karena VOC didirikan pada tahun 1602 tidaklah akurat. Dalam konteks penguasaan wilayah, VOC hanya memiliki sedikit daerah di Nusantara, seperti Batavia, Banten, Ambon Banda, Makassar, dan Priangan. Pada kenyataannya, banyak wilayah di Indonesia dikuasai oleh raja-raja lokal seperti Sultan Aceh, Sultan Mataram, Sultan Goa, Sultan Palembang, Sultan Banjar, dan Raja-Raja Bali. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799 dan pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah Republik Batavia. Sejak tahun 1800, daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh VOC berganti nama menjadi Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh Indonesia dikuasai oleh Belanda. Melalui serangkaian perang antara tahun 1800 hingga 1914, Belanda perlahan menguasai sebagian besar wilayah Indonesia kecuali bagian dalam Kalimantan dan Papua Barat. Jadi, fakta sejarah menunjukkan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia hanya berlangsung selama 32 tahun. Dari tahun 1914 hingga 1949, dengan jeda selama pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Ini adalah cerminan penting untuk menggali lebih dalam sejarah, membedah mitos-mitos yang tak jarang mencampuri persepsi kita tentang masa lalu yang kompleks dan dinamis. Sebuah entitas yang tak hanya merevolusi perdagangan, tetapi juga membentuk jejak sejarah dunia. Tepatnya pada tahun 1602, ketika angin perubahan bertiup kencang di kalangan para pedagang Belanda, lahirlah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal sebagai VOC. Inspirasi terbentuknya VOC tak lain adalah persaingan yang panas dan permusuhan di antara para pedagang Belanda, sebuah gejolak yang jika tidak diatasi dapat mengakibatkan malapetaka tak terelakkan. Pada titik ini, panggungnya diisi oleh perundingan sengit antara Staten-Generaal, Dewan Perwakilan, dan kelompok pengusaha dagang dari Holland serta perusahaan Zeeland yang telah menjajaki lautan perdagangan antara tahun 1596 dan 1602, terutama di Kepulauan Hindia Timur. Panglima perundingan dari pihak Staten-Generaal adalah tokoh tangguh dan kenamaan dari Holland, Johan van Oldenbarnevet. Pada sebuah pertemuan krusial pada tanggal 15 Januari tahun 1602,
seperti kilatan petir di langit, Oldenbarnevet memenangkan dukungan hangat dari Pangeran Maurits, membuka jalan bagi kelahiran VOC dengan segala hak prerogatifnya. Tak hanya memiliki dasar yang kokoh, tetapi pula tujuan yang mulia. VOC hadir untuk merebut monopoli perdagangan, mengibarkan bendera dominasi di tengah lautan persaingan sengit. Waktu itu, dalam perlombaan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang langka dan bernilai tinggi dari Kepulauan Timur, termasuk Nusantara, para penjajah barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Perancis berjuang demi penguasaan yang menguntungkan. Inilah sebabnya mengapa perusahaan yang juga akrab disapa sebagai company atau Kompania Belanda ini hadir untuk memperkuat dominasi perdagangan antara Asia dan Belanda. Seolah bermain catur dalam lautan luas, para pedagang Belanda tak bisa lagi merajut mimpi mereka sendirian. Untuk merambah Asia, khususnya Hindia Belanda, mereka harus bersatu dalam pangkuan VOC. Melalui pembelian saham atau transaksi di pasar lelang Belanda, rempah-rempah menjadi komoditas utama yang mengukuhkan peran VOC dalam kancah perdagangan internasional. Namun, semuanya tadi mulai dengan panggung megah dan pusat perdagangan yang meriah. Awalnya, di tanah Nusantara, VOC hanyalah sebatas kongsi dagang biasa, berjalan seiring dengan perusahaan dagang asing lain seperti milik Gujarat, Iran, Turki, Tionghoa, bahkan Indonesia sendiri. Nama Batavia pada awalnya hanyalah sebuah pangkalan logistik, memberikan bantuan kapal-kapal dengan makanan, air, dan perbaikan ringan. Namun, semangat tak tergoyahkan VOC membawa angin perubahan. Tahun 1619 menjadi titik balik, ketika VOC mendirikan pangkalan di Jayakarta, Ambon, dan Banda. Dengan cepat, Jayakarta bertransformasi menjadi pusat perdagangan utama di Jawa. Namun, seperti lukisan yang tumbuh dengan sentuhan pelukis, pola perdagangan VOC bergeser. Dari Asia hingga Jawa, seiring dengan berjalannya waktu, fokus VOC semakin terpusat. Meskipun aktivitas perdagangan di wilayah lain Asia masih berlangsung, semuanya terletak dalam bayangan prioritas sejati. Dalam jantung Hindia Belanda, khususnya Jawa, Ambon, dan Banda, kiblat kegiatan VOC terhampar. Melangkah lebih jauh di lorong waktu, tepatnya pada tahun 1641, jendela sejarah mengenang momen gemilang ketika VOC merebut Malaka dari cengkeraman Portugis. Seperti mendapatkan kunci pusaka, Malaka membuka akses VOC untuk mengukuhkan pangkalan angkatan laut, menyebar dan mengawasi perdagangan di Selat Malaka. Semua jalur perdagangan yang mengalir disalurkan menuju Batavia, mewujudkan bandar yang seiring waktu semakin meriah. Namun, kisah kejayaan tak pernah datang tanpa beban. Di balik kecemerlangan VOC, terbukti terdapat utang yang tak terbendung. Dari biaya memadamkan pemberontakan hingga aroma korupsi, VOC terjerat dalam beban utang yang tak lagi bisa ditanggung. Suara-suara kritik melabeli VOC dengan akronim yang menghina, Vergaan onder corruptie, atau runtuh karena korupsi. Dan akhirnya, bagai matahari yang redup, VOC harus meminta bantuan kepada rumahnya sendiri, pemerintah Belanda. Menginjak ujung abad ke-18, tragedi menghampiri, kebangkrutan dan keruntuhan tak terhindarkan. Harta dan utang VOC diambil alih oleh tangan pemerintah Belanda. Pada malam pergantian tahun, tanggal 31 Desember tahun 1799, tirai turun. VOC, sang raksasa perdagangan, memudar dalam relung sejarah. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh gejolak, VOC tak hanya meninggalkan warisan dominasinya, tetapi juga pelajaran berharga tentang ambisi dan batas. Ia mempertunjukkan kepada dunia bahwa bahkan cahaya paling terang dapat meredup, tetapi tetap membakar semangat di balik kabut keruntuhan.